Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Malapa Miswari, NIM A1C31979 dari kelas Regular C angkatan tahun 2019. Mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Jambi. Pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode eksperimen fisika. Kemudian, pada video ini saya akan membuat sebuah percobaan sederhana menggunakan PET simulation, di mana percobaan yang akan saya lakukan adalah mengenai pembiasan. Di mana pembiasan sendiri memiliki arti yaitu peristiwa pembelokan arah lambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Bagaimana cara melakukan percobaannya? Terlebih dahulu kita membuka aplikasi PET simulation. Kemudian kita klik play simulation. Kemudian kita pilih physics. Kemudian untuk pembiasan cahaya di sini namanya yaitu bending light karena di sini menggunakan bahasa Inggris. Ini kita klik bending light. Kemudian langsung kita klik. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pembiasan cahaya yang biasa. Di sini ada 3 pilihan, ada intro, prisma, dan more tools atau lebih banyak lagi toolsnya. Jika intro kita buka akan seperti ini. Jika prisma untuk pembiasan prisma seperti ini, namun saya akan menggunakan yang more tools seperti ini. Kemudian di sini ada ray dan ada wave. Kita tes, kita hidupkan. Ini untuk yang ray. Apabila wave, di sini dia jadi seperti gelombang cahaya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengubah warna dari cahaya atau sinarnya. Kemudian di sini ada busur untuk mengukur sudut, ada intensity untuk mengukur intensitas, speed untuk mengukur kecepatan, dan time untuk mengukur waktunya. Kemudian di sini ada tulisan normal dan angels, di mana normal ini apabila kita centang akan muncul garis titik-titik yang disebut dengan garis normal. Kemudian angels di sini maksudnya adalah sudut. Jadi apabila kita centang akan muncul sudutnya. Kemudian ini merupakan material untuk bagian sinar datang atau bagian atas, di mana di sini ada air atau udara, water, dan gas. Air udara, water air, dan gas adalah kaca. Di mana di sini memiliki indeks bias yang berbeda. Begitu juga dengan medium kedua, yaitu medium untuk sinar biasnya, di mana di sini sama macam-macam materialnya dan nilai indeks biasnya. Selain macam-macam ini ada udara, air, dan kaca, di sini ada misteri A, misteri B, dan custom. Apabila misteri A dan misteri B kita klik salah satu, maka di sini ada tulisan what is in, karena kita tidak tahu apa jenis mediumnya. Kemudian apabila kita pilih custom, jadi custom ini bisa letaknya antara udara dan air atau air dan kaca. Nah, seperti ini. Jadi ini termasuk dalam custom. Namun pada percobaan ini saya akan menggunakan di sini untuk mediumnya yaitu air atau udara dengan indeksnya yaitu 1. Kemudian untuk medium yang kedua saya akan menggunakan yang pertama yaitu sama-sama udara. Seperti ini. Jadi indeksnya sama-sama 1, kemudian saya menggunakan busur agar lebih mudah melihat derajatnya. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk variasi besarnya derajat yang akan saya percobakan yaitu
15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 75 derajat. Kita coba langsung percobaannya. Nah, setelah kita lakukan percobaannya dengan variasi sudut datang sinar, dapatkanlah sudut bias dari sinar ini ternyata sama dengan sudut datangnya, di mana untuk medium pertama udara dan medium keduanya udara. Itulah yang menyebabkan sudut datangnya. Itulah yang menyebabkan besar sudut biasnya ini sama persis dengan besar sudut datangnya. Kemudian, untuk yang kedua, di sini saya akan menggunakan medium pertamanya tetap udara, bagian sinar datang, dan medium kedua untuk sinar biasnya yaitu air. Di mana indeks bias untuk air yaitu 1,33. Di mana indeks bias untuk air adalah 1,33. Langsung saja kita percobakan. Nah, untuk medium pertama udara dan medium kedua air dengan besar sudut datangnya 15 derajat, maka didapatkan sudut biasnya untuk sudut datang 15 derajat didapatkan sudut sinar biasnya yaitu 11 derajat. Kemudian untuk sudut datang 30 derajat, sudut sinar biasnya yaitu 22 derajat. Sedangkan untuk 45 derajat, sudut biasnya yaitu 32 derajat. Untuk 60 derajat, sudut biasnya yaitu 40 derajat. Dan untuk 75 derajat sinar datang, sinar biasnya yaitu 46 derajat. Dan yang terakhir, kita akan mempercobakan apabila medium pertama bagian sinar datangnya tetap udara dan untuk sinar biasnya yaitu kaca dengan indeks biasnya sebesar 1,5. Nah, didapatkan hasil dari kita menggunakan medium glass atau kaca untuk medium keduanya. Untuk besar sudut 15 derajat
sudut sinar datang, maka sudut sinar biasnya adalah 9 derajat. Kemudian, untuk sudut sinar datang 30 derajat, didapatkan sudut sinar biasnya 19 derajat. Untuk sudut sinar datang 45 derajat, didapatkan sudut sinar biasnya 28 derajat. Kemudian, untuk sudut sinar datang 60 derajat, didapatkan sudut sinar biasnya 35 derajat. Sedangkan untuk sudut sinar datang 75 derajat didapatkan sudut sinar biasnya sebesar 40 derajat. Nah, hasil-hasil ini telah saya catat pada data saya, yaitu saya meletakkan pada Excel. Nah, ini merupakan data-data tadi, di mana yang pertama untuk medium 1 air, medium 2 air atau udara. Kemudian yang kedua yaitu medium 1 air atau udara, medium 2 water atau air. Kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu untuk medium 1 air atau udara dan medium 2-nya itu glass atau kaca. Di sini saya sudah memasukkan nilai dari N1 dan N2-nya, di mana yang secara otomatis telah terdapat pada page simulation. Kemudian untuk di sini ada theta D, theta B. Maksudnya adalah theta ini sudut datang, theta B. Theta B adalah sudut bias. Di sini ada tabel sin sudut datang, sin sudut bias. Untuk sudut biasnya, masing-masing tabel sudah saya masukkan berdasarkan hasil dari percobaan kita tadi pada page simulation. Kemudian, mengapa saya menggunakan di sini Excel agar kita mudah untuk mencari sin sudut datang dan sin sudut biasnya, di mana di sini kita cari untuk sin sudut datangnya sama dengan sin buka kurung radian buka kurung lagi, kemudian di sini kita klik untuk sudut datang yang pertama 15, kemudian tutup kurung 2 kali. Lalu enter. Seperti ini, sin sudut datang untuk sudut datang 15 derajat. Kemudian untuk selanjutnya ke bawah tinggal kita tarik saja. Dan seperti ini. Untuk sin sudut biasnya caranya sama. Kemudian, cara untuk mencari sin sudut datang dan sin sudut bias untuk tabel 2 dan 3 juga sama. Nah, ini untuk tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 kita telah mendapatkan dan telah mencari untuk besar sin sudut datang dan sin sudut bias untuk masing-masing tabel. Di mana berdasarkan sin sudut datang dan sin sudut bias ini kita dapat mencari dan melihat grafik dari hasil sin sudut datang dan sin sudut biasnya ini. Di mana di sini apabila medium 1 dan medium 2-nya sama yaitu udara, maka kita cari grafiknya sebagai berikut.
Yang ini, bagian yang X ini merupakan sin dari sudut datang, dan bagian Y ini merupakan sin dari sudut bias. Kemudian titik-titik ini kita klik kanan, kemudian kita add trend line. Kita centang display equation on chart dan display R square. Kita close. Nah, di sini didapatkan nilai Y sama dengan X dan R square-nya adalah sama dengan 1. Nah, pembiasan ini identik atau sering dan bergandengan dengan hukum Snellius. Yang karenanya tentunya hukum Snellius ini mengenai pembiasan cahaya di mana memiliki rumus yaitu, nah, jadi tadi rumus dari hukum Snelliusnya N1 sin T1 sama dengan N2 sin T2. Kemudian sin T2 sama dengan N1 per N2 kali sin T1. Di mana berdasarkan grafik di sini Y sama dengan X, di mana X tersebut sama dengan bernilai 1. Dan X tersebut atau 1 tersebut merupakan nilai dari N1 per N2. Kita tulis dulu di sini N1 sama dengan 1. Kenapa nilai N1 sama dengan 1? Karena tadi berdasarkan percobaan dan di sini berdasarkan tabel bahwa untuk medium udara itu memiliki nilai indeksnya sebesar 1. Maka dari itu untuk mencari N2-nya di sini kita bisa menggunakan rumus N1 dibagi dengan nilai dari N1 per N2, di mana nilai N1 adalah 1, nilai dari N1 dibagi N2 adalah 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi, di sini kita dapat membuktikan atau dapat mencari secara hitung menggunakan rumus Snellius bahwa nilai dari N2 yang didapatkan berdasarkan hitung adalah sebesar 1, di mana nilai ini sama dengan nilai dari tabel atau sama dengan nilai dari accumulation yang secara otomatis tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai N2 atau kita akan membuktikan nilai N2 ini secara hitung untuk tabel kedua. Untuk medium keduanya yaitu air, di mana nilai N2-nya yaitu pada accumulation 1,33. Ini merupakan grafik dari tabel kedua, di mana medium pertama udara dan medium keduanya air. Nah, di sini didapatkan Y sama dengan 0,745X ditambah 3E, sekian, dan R square-nya 0,999. Di sini, nilai dari 3E sekian itu kita abaikan saja. Di sini kita menggunakan 0,745X, di mana rumusnya yaitu sama, dan di sini nilai dari N1 per N2-nya yaitu 0,745. Kemudian nilai N1-nya sama, 1 karena medium satunya sama-sama menggunakan udara, dan kita cari nilai N2-nya yaitu sama dengan N1 dibagi dengan nilai N1 dibagi N2, di mana N1 bernilai 1 dibagi nilai dari N1 dibagi N2 yaitu tadi berdasarkan grafik sebesar 0,745. Kemudian kita enter, didapatkan hasilnya yaitu 1,34 sekian, atau sama, ini sama apabila kita bulatkan sama dengan nilainya 1,33. Jadi hasilnya ini sama dengan yang kita lihat pada PET simulation. Kemudian kita lanjut untuk tabel yang ketiga. Nah, ini untuk tabel yang ketiga, di mana nilai Y ini adalah 0,686X dikurang 0,019. Tentunya kita abaikan 0,019. Kemudian nilai dari R square-nya adalah 0,999. Dengan menggunakan rumus yang sama,
sini nilai N1 dibagi N2-nya berdasarkan grafik yaitu 0,68 0,686. Kemudian nilai N1-nya sama dengan 1 karena medium pertamanya atau medium untuk sinar datanya sama-sama udara yang memiliki nilai biasnya 1. Kemudian kita cari untuk N2-nya yaitu sama dengan nilai N1-nya yaitu 1 dibagi dengan nilai N1 dibagi N2 yaitu sebesar 0,686. Kita enter. Nah, didapatkan hasil dari N2 secara hitung yaitu 1,457726. Apabila kita bulatkan maka nilainya ini sama dengan 1,5. Di mana nilai dari perhitungan ini sama dengan nilai yang kita lihat atau nilai yang tertera pada PET simulation ini yang telah saya letakkan terlebih dahulu pada tabel. Jadi, berdasarkan percobaan ini kita bisa membuktikan atau kita dapat mencari nilai dari indeks biasnya untuk masing-masing medium yang berbeda. Di mana hukum Snellius ini memiliki dua bunyi, di mana untuk hukum yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar bias atau sudut datang, garis normal, dan sudut biasnya ini terletak pada satu bidang datar seperti ini. Kemudian bunyi dari hukum yang kedua yaitu cahaya yang datang dari medium yang kurang rapat atau memiliki kerapatan yang kecil seperti udara karena memiliki nilai indeksnya 1 ke medium yang lebih rapat di mana kerapatannya lebih besar. Di sini seperti kaca misalnya yaitu 1,5, dia akan sinar biasnya akan lebih mendekati garis normal. Di mana ini buktinya apabila sinar datangnya di sini diberikan 75 derajat, maka sinar biasnya adalah 40 derajat. Di sini terbukti bahwa medium udara ini kerapatannya kecil dan medium kaca ini kerapatannya besar. Maka indeks biasnya ini akan lebih mendekati garis normal daripada sinar datangnya ini karena lebih jauh. Sekian percobaan sederhana PET simulasi dari saya mengenai pembiasan cahaya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.